Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Adanya penyebutan beberapa tokoh yang dikaitkan dengan kegiatan Islam State in Syria atau ISIS membuat Badan Penanggulangan Nasional Terorisme atau BNPT akan melakukan pengecekan dan klarifikasi di lapangan. Berita penyebutan nama tokoh agama yang dikaitkan dengan gerakan radikal ISIS oleh salah satu media online Arab Saudi ternyata telah direspon oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Namun sejauh ini BNPT masih mengecek terus kebenarannya di lapangan karena tidak ingin sembarangan membenarkan berita tersebut. Menurut Kepala BNPT Saud Usman, untuk isu itu, saat ini masih perlu ada klarifikasi dahulu dengan cek di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tapi yang jelas, untuk masyarakat umum di Indonesia, ada beberapa yang bergabung. Untuk mengurangi itu, kita terus memberikan solusi supaya tidak ada lagi masyarakat umum yang tergabung dalam kelompok radikal. Masih dengan semua pihak terkait untuk mengecek apakah benar seperti itu. Kan perlu diklarifikasi dulu. Kita cek nanti di lapangan gimana apakah benar seperti itu. Tapi yang jelas memang banyak ada berapa masyarakat kita yang tergabung dalam ISIS itu yang sangat kita prihatinkan. Untuk mengurangi munculnya gerakan-gerakan radikal, BNPT juga sudah menggandeng ulama-ulama serta memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak menjadi radikal, sehingga tidak ada lagi sifat ingin menghancurkan. Syafri Esa, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Adanya wacana perpindahan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri dianggap sebagai wacana lama yang sengaja dimunculkan. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen berada di bawah Presiden. Pro kontra seputar rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas terus berlanjut. RUU yang diajukan oleh Departemen Pertahanan ini cenderung memanas di awal 2007. Salah satu isu yang mencuat adalah seputar kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam sistem keamanan nasional. Keberadaan Kepolisian Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah cukup dengan kemandirian dan profesionalisme. Sejak isu mengenai peran dan kedudukan Polri terangkat, banyak wacana yang berkembang. Antara lain menempatkan Polri di salah satu departemen, baik itu Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, bahkan ada yang mengusulkan untuk berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung. Dalam sejarah Polri, sejak awal kemerdekaan, kendali organisasi mengalami beberapa kali perubahan. Awal berdirinya Republik ini, Kepolisian Indonesia ada di dalam struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah saat itu mengangkat Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama dengan mengalami perubahan dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kepolisian Indonesia menjadi sebuah jawatan tersendiri yang langsung di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Sehingga tanggal 1 Juli selalu diperingati sebagai Hari Bayangkara. Melihat perkembangan kepolisian di Republik ini, banyak yang memberikan sorotan tajam kepada kepolisian Indonesia. Berhubung kinerjanya yang kurang memuaskan bagi kalangan masyarakat luas. Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Patria pernah mengusulkan kepada Komisi Konstitusi yang dipimpin Profesor Sri Sumantri agar menempatkan seluruh kekuatan angkatan bersenjata di bawah suatu otoritas politik sipil yang sah. Jika TNI secara politik sudah di bawah Departemen Pertahanan, tinggal bagaimana menempatkan polisi. Karena polisi mempunyai kewenangan keamanan dan hukum. Ada yang mengusulkan agar polisi di bawah Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, karena juga mengandung unsur pelayanan masyarakat.
Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen berada di bawah Presiden. Sehingga perpindahan institusi Polri ke Kemendagri juga tidak semudah yang dikira. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, seharusnya Presiden Joko Widodo juga mengimbanginya dengan memberikan program alternatif. Satu di antaranya adalah memperhatikan potensi sumber daya alam yang diperbaharui, sehingga masyarakat tidak harus merasakan dampak dari kenaikan BBM. Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak cukup memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat. Belum lagi soal mulai menipisnya sumber daya alam di Indonesia, yang semakin menambah kekhawatiran terjadinya akan kelangkaan. Pencabutan subsidi yang membuat harga BBM naik harusnya diimbangi dengan kebijakan yang lain. Misalnya saja dari pencabutan subsidi tersebut, anggarannya bisa dialihkan untuk program yang lain, seperti membantu sektor pengembangan sumber daya alam yang bisa diperbarui, sehingga di saat harga minyak melonjak, masyarakat tidak perlu cemas akan dampaknya. Seperti yang diutarakan oleh Direktur Indonesia Resource Studies, Marwan Batubara, menurutnya saat menaikkan harga BBM seharusnya diimbangi juga dengan kebijakan yang lain. Indonesia memiliki potensi di sektor pengembangan sumber daya alam diperbarui. Lahan sudah ada, hanya saja pemerintah masih belum memberikan anggarannya. Di samping nanti kalau bisa berkembang mengurangi impor BBM kita, pada saat yang bersamaan itu devisa tidak perlu keluar, lalu orang yang bekerja di lingkungan itu punya kesempatan untuk mencari nafkah, ada lapangan kerja yang tercipta. Apalagi kalau kita bicara bahan bakar nabati, itu urusannya bukan sekedar 100-200 ribu hektar, itu harus jutaan hektar. Memang bertahap, mungkin 300 dulu, 500, tapi jangka panjangnya atau jangka menengahnya, dan saya kira jangka menengah itu lebih realistis. Untuk dengan begitu nanti secara signifikan memang kita akan bisa menghasilkan bahan bakar nabati yang cukup besar. Di beberapa negara saat ini telah memanfaatkan sumber daya alam yang mampu diperbarui. Di Brazil misalnya, yang memanfaatkan biofuel dari nabati seperti jagung dan CPO. Jika Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik sumber daya alam diperbarui seperti di Brazil, maka bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Safri Esa, Muhammad Surya Saputra, memberitakan dari Jakarta. Untuk bisa diterima di DPR RI, Partai Demokrat akan terus berjuang keras agar Perpu Pilkada bisa tetap diselenggarakan secara langsung. Karena selama ini Partai Demokrat ingin tetap komitmen membangun demokrasi. Perpu Pilkada masih menjadi polemik di perpolitikan tanah air. Tidak hanya bagi partai pelopornya Demokrat, tapi juga koalisi yang di parlemen serta antar partai. Seperti yang baru-baru ini dilakukan Partai Golkar lewat Munasnya ke-9, secara terbuka merekomendasikan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Hal itu jelas melukai perasaan Partai Demokrat. Sementara itu, potensi hilangnya dukungan terhadap Pilkada langsung di parlemen juga semakin besar. Koalisi Merah Putih disinyalir akan ikut dengan keputusan Partai Golkar yang menolak Pilkada langsung. Namun hal itu tidak membuat Partai Demokrat pasrah, tapi justru akan berjuang keras agar Pilkada langsung tetap ada. Karena itu Demokrat masih terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang juga mendukung Pilkada langsung. Seperti yang sempat disampaikan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Saan Mustafa. Tujuan Demokrat menggolkan Perpu Pilkada karena dari awal sudah komitmen membangun demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung itulah yang merupakan bentuk demokrasi. Meski proses Pilkada lewat DPRD menghemat anggaran, namun jika Pilkada langsung yang sudah berjalan lama, kemudian dikembalikan lagi ke DPRD, hal itu dinilai telah mematikan demokrasi. Karena tidak ada peran aktif masyarakat menyalurkan hak politiknya. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, cawagup pilihan dari PDIP Jarod Saiful Hidayat akan siap membangun kekompakan dan bekerja sama untuk membenahi ibu kota.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jarod Saiful Hidayat telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kedatangan mantan wali kota Blitar tersebut untuk membangun kekompakan dan siap menuntaskan pekerjaan tertunda pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, kedatangan Jarod juga membahas kelengkapan pengajuan sebagai calon gubernur, sekaligus mengutarakan 3 hal utama jika dipilih menjadi wakil gubernur. Jarod dan Ahok sepakat jika tidak ada pembagian kerja dan siap membantu membereskan Jakarta, jadi saling melengkapi untuk menuntaskan program-program yang dirancang Ahok. Jarod juga berencana menjalin hubungan baik dengan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya komunikasi bisa menjadi jembatan penghubung untuk membina keharmonisan dan itu harus dijaga dengan baik. Karena itu Jarod sempat mengunjungi pimpinan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Untuk mengetahui permasalahan secara nyata, Jarod juga mengikuti kegiatan yang rutin dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Presiden Joko Widodo dengan belusukan ke kampung-kampung kota Jakarta. Namun untuk saat ini, jika dirinya resmi ditunjuk, akan memikirkan terlebih dahulu masalah yang mendesak dan yang harus dibereskan. Sementara itu terkait pelantikannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, menurut pria yang juga anggota Komisi 2 DPR RI ini, masih belum menerima kabar dan masih menunggu dari kepresidenan. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. UMSU menggelar workshop pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Workshop yang digelar selama 2 hari itu menjadi mata kuliah yang menarik dan menyenangkan bagi para mahasiswa. Bagi perguruan tinggi Muhammadiyah seperti UMSU, maka komitmen untuk menjadikan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pantas diberi apresiasi. Untuk meningkatkan kualitas dosen pada mata kuliah ini, maka Pusat Studi Islam dan Muhammadiyah atau PSIM menggelar kegiatan workshop yang diikuti puluhan dosen Al-Islam dengan menghadirkan narasumber dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Workshop selain diikuti dosen Al-Islam dari UMSU juga dihadiri dosen Al-Islam dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Hukum Muhammadiyah Asahan. 2 narasumber yang hadir, Profesor Muhammad Tabrani, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Malang, dan Sekretaris Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsudin. Ketua PSIM UMSU Nur Rahmah Amini menegaskan, komitmen pihaknya untuk mendorong kualitas dosen Al-Islam dan Muhammadiyah untuk mampu mengajarkan materi tersebut dengan metode yang menarik, di samping mendorong keteladanan seluruh tenaga pengajar. Merupakan pembekalan untuk dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam memasuki semester genap yang akan datang ini. Karena pada semester genap ini, di semester 4, kita mengajarkan mata kuliah Kemuhammadiyahan. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani menyebutkan bahwa UMSU terus melakukan penyempurnaan materi ajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah menjadi materi yang menarik. Untuk itulah PSIM UMSU secara terus-menerus melakukan kajian. Kita harapkan kegiatan ini nanti akan memberikan proses dalam rangka penguatan terhadap dosen Al-Islam Muhammadiyah dan juga kepada para mahasiswa kita sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang menjadi kebanggaan di Sumatera Utara ini. Pikir dalam rangka mengelola perguruan tinggi yang berkualitas tentu tidak bisa lagi kita lakukan seperti apa yang ada pada masa lalu. Maka perubahan-perubahan ini, alhamdulillah, kita merubah lembaga yang tadi Al-Islam Muhammadiyah menjadi Pusat Studi Al-Islam Muhammadiyah. Dan ini kita sengaja memberikan kepercayaan kepada kader-kader muda kita untuk melakukan
bagaimana kita melakukan proses sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, karena Islam Muhammadiyah itu adalah wajib dan pokok dilaksanakan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Agusani juga menambahkan, diharapkan dengan suksesnya, maka kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah ini mampu menghasilkan sarjana plus yang berkualitas. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Spirit Al-Islam dan Kemuhammadiyahan telah mampu melahirkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Penegasan itu disampaikan tim Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Profesor Muhammad Tabrani yang juga adalah Ketua Program Pasca Sarjana UMM Malang pada kegiatan workshop di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dan kami sudah menyusun buku kurikulum kurikulum Al-Islam Muhammadiyah. Jadi itu adalah salah satu usaha ijtihad kami untuk bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran Al-Islam dan Muhammadiyah. Ya. Pertama, dasar pemikiran pembelajaran Al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi saya kira sudah menjadi ada di benak kita bahwa memang perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada itu karena semangat Al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi bukan sebaliknya. Dari PTM kemudian mengadakan Al-Islam, itu enggak begitu. Tapi pada dasarnya adalah karena adanya Al-Islam Muhammadiyah itulah ada PTM. Karena itulah saya pernah menulis di Suara Muhammadiyah, ya. Judulnya adalah 4 pilar tegaknya perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi 4 pilar tegaknya perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang pertama adalah karena adanya Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Adanya pimpinan pusat Muhammadiyah, adanya majelis dikti, adanya pimpinan daerah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan juga para pimpinan perguruan tinggi itu sendiri. Dan inilah karena itu saya kira Al-Islam Muhammadiyah itu adalah sosok guru tegaknya perguruan tinggi Muhammadiyah. Artinya selama perguruan tinggi Muhammadiyah itu masih mengemban nilai-nilai dan misi Al-Islam Muhammadiyah, insya Allah perguruan tinggi itu akan tegak dan bahkan akan melakukan inovasi dan ekspansi. Karena itulah maka saya kira perkembangan UMSU yang sangat signifikan ini insya Allah itu juga karena mengimplementasikan masih menegakkan nilai-nilai Al-Islam dan Muhammadiyah. Yang kedua, saya masih ingat pesan Pak Mufti Ali almarhum mantan Menteri Agama ketika beliau menghadiri salah satu event Muhammadiyah. Jadi Pak Mufti Ali itu kemudian mengatakan nilai-nilai atau mungkin orang mengatakan NKCH, mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu begitu mulia dan itu sangat strategis, ya, sangat bermakna kalau kita jadikan sebagai nilai-nilai dasar di dalam kehidupan ini, terutama bagi kalangan umat Islam. Jadi karena itulah maka pada waktu itu Pak Mufti mengatakan apa tidak sebaiknya mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang sangat fundamental ini dijadikan pembelajaran, ya, bagi siswa-siswa maupun bagi generasi penerus Muhammadiyah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Pusat Jaringan Kerja menggelar kegiatan Job Fair dan Expo 2014 di Tiara Convention Hall Medan. Acara yang diikuti sekitar 12 perusahaan itu telah dikunjungi sekitar 2.000 pencari kerja muda. Digelarnya Job Fair dan Expo 2014 oleh PJK dan UMSU mendapat apresiasi dari banyak pihak. Termasuk Rektor UMSU Dr. Agusani yang membuka secara resmi event Job Fair dan Expo 2014 tersebut. Walaupun PJK dan UMSU baru pertama kali menggelar acara Job Fair ini, namun sudah terbilang sangat sukses karena banyaknya pengunjung yang hadir untuk mencari peluang kerja.
Rektor UMSU Agus Sani bersama Wakil Rektor 1 Muhyarsah dan Wakil Rektor 3 Arifin Gulto menyampaikan apresiasi yang luar biasa akan kerja PJK dan UMSU yang telah menggelar acara ini dengan baik. Diharapkan dengan job fair ini memberi jalan lebih mudah kepada pencari kerja muda untuk mendapatkan pekerjaan. Agus Sani meminta kepada PJK dan UMSU dapat melakukan koordinasi lebih baik lagi dengan pihak-pihak penyedia lapangan kerja. Untuk kegiatan job fair di waktu yang akan datang, Agus Sani juga meminta agar PJK dan UMSU menjadi pusat informasi kerja yang akurat bagi pencari kerja di daerah ini. Apresiasi juga disampaikan pencari kerja yang hadir di arena job fair ini. Mereka sangat antusias mendapatkan informasi yang akurat seputar lapangan pekerjaan. Bersamaan dengan job fair yang berlangsung selama 1 hari itu dilakukan penandatanganan kerjasama antara Rektor UMSU Dr. Agus Sani dengan General Manager Youth and Community Telkomsel Budi Arianto. Ketua PJK dan UMSU Sukma Lesmana mengatakan, acara Job Fair dan Expo 2014 UMSU menghadirkan 12 perusahaan penyedia lapangan kerja, seperti Telkomsel, BRI, Makin Group, MNC Life, Asuransi Sinarmas, Sari Roti, Rumah Sakit Columbia Asia, Arista, serta Garuda Plaza Hotel. Job Fair UMSU ini juga menjalin kerjasama dengan pihak media partner seperti Lips FM, Mix FM, M Radio, dan Jobstreet.com. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Posisi kepolisian di bawah presiden atau di bawah kementerian saat ini menjadi polemik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi wacana ini adalah untuk menempatkan polisi sejajar dengan TNI. Pendapat lain diutarakan Yusril Iza Mahendra. Yusril mengatakan kedua posisi tersebut hanya sebuah pilihan. Namun yang terbaik polisi tetap berada di bawah presiden. Lantas apa yang melatar belakangi wacana pemindahan posisi polisi? Apakah lebih baik tetap berada di bawah presiden atau langsung? Atau akan berfungsi optimal jika berada di bawah kementerian? Simak analisa dari pakar hukum tata negara Dr. Saiful Bahri berikut ini. Kepolisian itu bagian dalam law enforcement, penegakan hukum. Jadi polisi itu garda terdepan di dalam rangka membuat masyarakat aman, tertib dan damai. Kalau polisinya tidak membuat aman, tertib dan damai, maka ini menjadi persoalan di dalam masyarakat. Karena itulah pada masa lampau, polisi itu bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu setelah berubah di zaman Orde Baru, polisi itu di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tetapi benturan-benturan juga terjadi, maka pada masa reformasi, polisi mandiri sebagai sebuah polisi yang melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya reserse atau upaya penegakan hukum. Nah sekarang ternyata 15 tahun reformasi itu bergejolak lagi karena kinerjanya membuat sorotan-sorotan dalam masyarakat, membuat tidak nyaman dan lain-lain, maka ada keinginan agar polisi kembali kepada Kementerian Dalam Negeri. Contohnya apa, Pak? Contohnya banyak penegakan lanjutan yang tidak profesional, yang menimbulkan dampak, dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kompolnas itu soal kinerja dari kepolisian. Maka idealnya, apakah perlu lagi dikembalikan kepada sipil? Kalau kembali kepada sipil, maka kepolisian di bawah departemen. Kalau sekarang kepolisian langsung di bawah presiden, maka presiden juga tidak boleh menggunakan kepolisian sebagai alat untuk transaksi, kriminalisasi dan sebagainya. Karena itulah kalau di bawah Departemen Dalam Negeri, maka tugas-tugas pokok kepolisian hampir sama di negara-negara modern di dunia gitu. Berarti profesional,
cukup di bawah kementerian saja dari segi administrasi. Kinerjanya SOP-nya sudah jelas, undang-undang sudah jelas. Itu kan salah satu ekses saja, Itu bukan satu alasan utama. Alasan utama kinerja. Itu yang terjadi. Kinerja cukup dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri gitu. Karena Kementerian Dalam Negeri itu meluas hampir seluruh Indonesia. Sedangkan model kepolisian seperti sekarang ini kayak model ABRI, masih ada pangkat, masih ada tanda jasa, masih ada kewenangan-kewenangan yang dasar gitu. Yang itu kalau tidak dibatasi abuse of power, itulah masalah. Berarti buruknya apa Pak? Kalau yang Buruknya nilai sendiri aja. Banyak keluhan-keluhan di masyarakat itu adalah ekspektasi dari keluhan masyarakat. Berarti ideal ya kalau misalnya polisi itu tidak dikembalikan ke... Karena 15 tahun ternyata semakin banyak kritikan. Jadi mesti harus dirubah sejak reformasi. Maka saatnya sekarang untuk bisa di bawah variasi ataupun kewenangan dari Departemen Dalam Negeri sehingga mereka sipilisasi penuh. Tidak ada nuansa ABRI. Pasti nanti kan undang-undangnya dirubah dengan sendiri. Tapi undang-undang kan merubah melalui kebijakan saja udah itu kan kewenangan presiden karena sekarang di bawah presiden, maka presiden bisa saja mengalihkannya kepada tugasnya kepada menteri, itu memungkinkan. Jadi undang-undang kepolisian belum perlu dirubah karena itu kewenangan presiden. Pemirsa, terima kasih. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.